sekarang kita di makam yang pemimpin kedua ya. Auranya gimana nih Kang? Ini lebih kuat Lebih dari kuat lagi? yang tadi, yang pertama ya. Karena disinyalir memang yang saya rasakan juga banyak sekali petilasan-petilasan atau peninggalan-peninggalan yang masih berada di sini. Oh jadi pusakanya ada di sebelah sini. Waalaikumsalam. Pak Kosim, mau nanya, ini kenapa ya makam yang kedua ini masih dirahasiakan identitasnya sampai sekarang? Ada pantangan Mawar biar tahu sebenarnya Ki Ageng Ngaliman itu siapa. Tapi di situ ada Mawar, ada pantangan berisiko. Boleh masuk ya? Yuk. Ini apa ini Pak, kalau boleh dijelasin? Perbedaan yang sebelah timur pintu dengan yang barat itu tidak sama. Kalau ini disebut Sandi Sastra, nah di sini Puja Sastra. Dari relief ini sepertinya beliau berasal dari Majapahit ya Pak ya. Tadi diceritakan beliau ke sini karena pelarian. Kenapa beliau lari kalau dari cerita sesepuh itu? Bisa jadi beliaunya itu mencari ketenangan. Ya. Bisa jadi beliaunya itu juga menyelamatkan diri. Karena beliaunya kan termasuk orang penting. Pak Kosim, saya penasaran ingin mau ziarah, coba masuk. Babut yang saya rasakan di sini banyak sekali prajurit-prajurit perang yang memang masih membawa alat-alat yang masih zaman-zaman kuno, zaman-zaman Majapahit kayak gitu. Kalau sosok beliau saya belum sampai bisa tembus ya. Pak mau tanya, kenapa aku nggak boleh masuk dan mungkin semua kaum Hawa ini nggak boleh masuk ke dalam? Dulu memang sebabnya diajak karena konon ceritanya beliau itu tidak beristri. Maka dari itu kaum Hawa tidak diperkenankan masuk. Satu, yang kedua, apabila membawa bunga tidak diperkenankan membawa bunga mawar merah. Karena mawar merah juga melambangkan wanita apa? Ya mungkin gitu. Ya, masuk ziarah sama Bapak. Babut di luar aja ya. Oke. Ya. Bagaimana Kang tadi di dalam? Apakah bisa melihat residual masa lalu beliau hingga tiba di sini? Ya, tapi ada kekecewaan. Ya, kekecewaan masa lalu yang memang beliau itu sempat barangkali mengucap atau bersumpah ya dalam jiwanya, dan itu tertuang di dalam satu tulisan. Ada kekecewaan yang tidak tersampaikan. Makanya beliau sempat menyendiri di sini sampai lama-lama, bahkan bertahun-tahun. Karena ada kegundahan yang tidak perlu terselesaikan dengan mungkin sabdanya atau sumpahnya. Mungkin ingin mempersatukan wilayah atau apa bahasanya Nusantara atau apa. Aku penasaran banget kenapa sih beliau tuh sampai pada akhir hidupnya memilih untuk menyendiri dan tidak bersentuhan dengan wanita gitu. Rasa hati beliau atau arah tujuan yang dituju untuk ke arah kesucian, jadi bisa jadi tidak ingin berdampingan dengan seorang wanita. Kang, apa berhubungan dengan sumpahnya beliau juga bahwa nggak mau berhubungan dengan wanita sama sekali? Karena ada kekecewaan yang belum tersampaikan ya. Jadi beliau sempat menyendiri dan akhirnya itu sampai bermunajat dan berkhulwat ya. Berkhulwat itu menyendiri, hanya minta pada Tuhan, pada Allah SWT aja. Makanya semua di dunia hidup pikuk, semua kejadian apapun udah juhud. Jadi menghilangkan semua rasa di dunia, udah hilang semua. Ya, Pak Kosim, mohon maaf nih, saya udah ada gambaran dari residu ini yang saya tangkap dari perjalanan beliau. Mungkin akan saya visualkan di atas kanvas biar pemirsa tahu, ini seperti begini.
Saya coba untuk memvisualkan sosok beliau yang ada di barat sini. Saya teringat masa lalu yang selalu penuh tantangan, penuh rintangan, ingin mempersatukan wilayah, sampai bersumpah barangkali atau bersabda ingin seperti ini, tapi kekecewaan akhirnya sampai ke relung hati saya. Semoga ini menjadi teladan bagi umat manusia, terutama di seantero jagat Nusantara, bersatu, ingin menyatukan, itu misi yang utama. Saya akan coba lukis lagi, barangkali bisa ketemu lagi sosok yang detail menurut kehadiran dari mata batin saya. Kang, ini bisa dijelasin sedikit Ya. apa yang dilukiskan tadi? Beliau dari kerajaan Majapahit yang ini sebagai pusaka sejati, yaitu Gadah ya. Dan ini beliau yang ada di Wetan, Wali Ngeliman ya. Ini sebagai dulunya itu satu perguruan sebenarnya. Cuman ini beliau udah mau meninggal, akhirnya semua jerih payahnya atau pusaka atau spiritual apapun, keagamaan dihibahkan ke beliau. Ini Ki Ageng Liman yang ini. Ya, Ah, Ageng Liman. terlihat sekali perkasa, memang dengan raut mukanya juga tegas ya, Nah, dan badannya juga badan pejuang gitu. Gimana Pak? Bapak melihat lukisannya? Sangat baik sekali. Ya mungkin bisa jadi gitu keadaannya beliau itu. Pak Kosim, terima kasih atas informasinya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat.